Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan berita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengungkapkan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam perjalanan hidup kami, supaya boleh menjadi bekal untuk kami hidup taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian bacaan saat ini terambil dalam Matius pasal 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16, yang diberikan perikop perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dari bagian bacaan tadi, tema yang diangkat adalah mengenal Allah yang murah hati, yaitu kasih yang melampaui batas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seringkali manusia melihat dunia melalui kacamata transaksional. Sesuatu yang kita dapatkan harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita merasa layak diberkati jika kita rajin, dan merasa orang lain tidak layak jika mereka tidak berusaha. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memperkenalkan kita pada karakter Allah yang berbeda. Allah kita bukan sekedar Allah yang adil, tetapi Dia adalah Allah yang murah hati. Kebaikannya tidak ditentukan oleh kelayakan kita, melainkan oleh kekayaan kasih-Nya. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun anggur atau yang digambarkan di sini adalah Allah membayar upah yang sama kepada pekerja yang bekerja sejak pagi hari. Dalam hitungan itu ada sekitar 12 jam, dengan mereka yang baru bekerja di jam terakhir sekitar 1 jam. Para pekerja pertama memprotes karena mereka merasa lebih layak, namun
Sang pemilik menjawab, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-15. Allah tidak memberi karena kita berhak, tapi karena Dia ingin memberi. Kemurahan hatinya adalah hak prerogatifnya. Kemurahan hatinya berdasarkan kebutuhan, bukan jasa. 1 dinar pada zaman itu adalah upah minimal untuk hidup 1 hari bagi 1 keluarga. Dengan memberi 1 dinar kepada pekerja jam terakhir, Allah sedang menunjukkan bahwa Dia peduli pada keberlangsungan hidup manusia melampaui perhitungan jam kerja. Tuhan itu pengasih, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 8-9. Dikatakan demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala buatannya. Dia memberikan apa yang kita tidak layak terima, berkat, nafas, keselamatan. Dia peduli pada kelemahan dan penderitaan kita. Dia memberikan waktu bagi kita untuk berbalik kepadanya meski kita sering memberontak. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita merespon akan kasih dan kebaikan Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berhenti membandingkan diri. Seringkali kita merasa iri ketika melihat orang lain lebih diberkati. Ingatlah bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain tidak mengurangi jatah kebaikannya untuk kita. Bersyukurlah atas dinar yang Anda terima hari ini. Yang kedua, mengandalkan anugerah, bukan kekuatan diri. Jangan sombong jika Anda merasa telah bekerja sejak pagi. Segala yang kita miliki adalah karena kemurahannya, sebagaimana yang diungkapkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Tanpa kemurahannya kita semua adalah hamba yang tidak layak. Yang ketiga, menjadi cerminan kemurahan hati Allah. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36. Jika kita telah mengecap betapa baiknya Tuhan, maka respon alami kita adalah menjadi murah hati kepada sesama, bahkan kepada mereka yang menurut kita tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi, dari bagian firman ini kita belajar bahwa karakter Allah yang murah hati adalah jangkar bagi jiwa kita. Di saat kita jatuh, kemurahannya mengangkat kita. Di saat kita kekurangan, kemurahannya mencukupi kita. Karena itu mari kita hidup bukan dengan menuntut keadilannya, melainkan dengan merayakan kemurahannya setiap hari. Semoga firman ini dapat menuntun mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin.